Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, ketemu lagi. Jadi balik lagi di video bareng Arinis. Oke, bismillah ya. Ini tag kedua. Iya, tadi sempat ada problem. Iya, tadi nggak kerekam suaranya. Yaudah. Jadi video kali ini kita mau bahas dua smartphone jagoan dari Samsung secara sekaligus, yaitu Samsung Galaxy Note 20 Ultra dan juga Samsung Galaxy Note 20 aja. Jadi kalau HP ini dua-duanya sudah gue jadiin dari driver, cuman bedanya ini lebih singkat aja nih guys. Loh kenapa? Apa kira-kira gue memilih si Note 20 biasa dibandingin Note 20 Ultra? Bukannya lebih gahar ya kak? Yaudah, jadi penasaran kayak gimana? Sebelum itu like videonya dan juga subscribe channelnya ya. Kita awalin dulu untuk yang Note 20 Ultra ini. Jadi HP ini udah jadiin dari driver selama 2 minggu. Jadi ceritanya ini tuh si mantan dan ini adalah si pacar. Oh iya loh. Jadi HP ini terasa itu mewah banget ya, gahar banget. Terlihat dari mulai back cover ini berbahannya glass dan juga desain kameranya yang terasa ikonik banget. Iya, jadi memang kamera ini bisa jadi ciri khas ya daripada Note 20 Ultra. Meski kamera ini terlalu sedikit menonjol ya bagi gue, bahkan kerasa banget pada saat dipakai untuk nulis gitu ya di permukaan datar. Itu akan terasa jedak-jeduk walaupun tetap menggunakan soft case. Jadi mungkin kalau lebih minimalis lebih asik kali ya. Body back cover Note 20 Ultra ini kan bahannya glass ya guys. Jadi bisa jadi point plus, tapi bisa juga jadi celah buat para kaum yang beli enggak itu ya. Kadang katanya kok yang Note 20 Ultra pakainya glass, sedangkan yang Note 20 hati biasa kok pakainya polikarbonat. Rasanya ya. Satu hal yang mungkin bikin gue kurang nyaman itu untuk ukurannya ya. Mungkin karena tangan gue terlalu kecil, jadi genggam si Note 20 Ultra ini tuh terasa bongsor. Dan dari situ gue ngebayangin coba aja ada Note 20 mini, mungkin lebih asik kali ya. Jadi semua kegantengan daripada desain, daripada layar, daripada performasi kameranya ini diceplokin ke yang lebih minimalis gitu ya, yang lebih compact, bakal lebih asik kali ya. Tapi memang kan ciri khas daripada seri Note memang seperti ini sih, terlihatnya gahar, gede gitu ya, kotak banget ya. Tapi gue tetap suka yang lebih ringkes sebenarnya. Dan kalau untuk urusan layar sendiri memang udah jadi rahasia umum ya, layar pada Samsung itu udah enak banget pokoknya dipandang. Jadi refresh rate-nya itu sudah mencapai 120 Hz, dan ditambah lagi untuk jenis layar Note 20 Ultra ini tuh sudah Dynamic AMOLED 2X. Bikin betah dan nyaman pokoknya kalau misalnya dipakai untuk kebutuhan nonton. Tapi by the way, warna kejerihannya ini terkadang itu suka menipu. Kenapa menipu? Karena gue tuh seringnya kalau misalkan ngedit foto gitu ya untuk dipost di sosial media kayak IG gitu kan, biasanya gue edit dulu tuh di Adobe Lightroom. Nah itu kalau misalkan menggunakan layar yang vivid itu kayak terasa kurang kurang akurat. Jadi mungkin sedikit sarannya sebelum gue editing foto di Adobe Lightroom, biasanya tuh gue rubah dulu ya ke screen mode yang natural nih guys. Itu tadi yang paling berasa banget saat jadiin HP ini sebagai daily driver. Secara fisik itu ukurannya gede banget guys bagi di tangan gue ya. Tapi kalau untuk performanya gimana nih kamu menggunakan Exynos 990, dan juga untuk performa kameranya itu sendiri kayak gimana? Nanti bakal kita bahas aja sekaligus ya. Kita jajarin foto-fotonya, dan sekarang kita beralih ke Note 20 yang biasa. Sudah siap? Jadi HP ini masih gue jadiin dari driver selama 1 bulan. Memang kalau misalnya kita lihat secara kasat mata jauh banget perbedaannya dibandingkan dengan yang Note 20 Ultra ini. Terlihat dari desainnya, ini desainnya ya tahu sendiri lah kan ya. Berbahannya ini polikarbonat, dan ini untuk desain kameranya sedikit lebih sopan ya guys, dan nggak begitu menonjol, dan juga finishingnya ini matte. Nah finishing matte-nya ini yang bikin gue tuh sebenarnya agak ragu kalau misalkan takut terkena goresan halus. Dan sebenarnya keraguan ini pun banyak juga sih ditemuin di teman-teman yang lain, di tech reviewer lain yang katanya bener gak sih itu pakainya polikarbonat, kok flagship dari Samsung masih pakainya polikarbonat. Dan sebenarnya bakal beda cerita sih kalau misalkan kalian gunain kayak flip cover kayak gini. Jadi emang pada saat gue beli itu gue dapat bonus flip cover kayak gini. Jadi pada saat gue gunain flip covernya ya gue kayak lupa aja gitu kalau misalkan body back covernya ini polikarbonat ya, yang rentan takut kena goresan. Jadi kayak udah lupa aja dan lebih nyaman malahan. Cuma memang kalau misalkan pakai flip cover kayak gini, nantinya itu untuk warna dari original si Mystic Bronze ini bakal ketutup. Terus perbedaan yang paling kerasa banget secara fisik ya, itu ada pada bagian layarnya. Jadi yang Note 20 ini kan layarnya flat yang biasa guys, jadi nggak 3D curve kayak si kakaknya ini. Terus refresh rate-nya pun masih yang 60 Hz, kalau ini kan sudah 120 Hz. Juga jenis layarnya pun beda, yang ini kan Super AMOLED 2X, kalau ini ya Super AMOLED aja. Tapi secara ukuran yang dihasilin tetap suka ya gue. Dan
dalam artian tetap vivid dan rasanya enak aja dipandang lama-lama guys. Dan walaupun kedua HP ini punya layar itu nggak begitu beda ya guys, jadi kalau ini kan 6,9, kalau yang Note 20 biasa itu 6,7 inch. Tapi nggak tahu kenapa ya, gue secara genggam HP-nya itu berasanya lebih nyaman yang Note 20 biasa ini. Gak tau kenapa, kayak rasanya lebih tergapai aja gitu di tangan gue. Tapi sebenarnya balik lagi sih ke tangan kalian, seimut atau semaco apa, segede apa tangan kalian. Nah sudah ketara ya guys, perbedaan yang paling berasa itu ada pada bagian desain dan juga layarnya. Tapi untungnya pada Note 20 ini juga punya fitur-fitur penting yang ada pada Note 20 Ultra yang juga baru. Dari mulai latensi pennya yang makin minim dengan suara goresan pen yang aduh seksi banget sih suaranya. Dan kami juga dengan audio bookmark. Nah pen ini bagi gue kepake banget sih guys, bila mana mau mengedit foto ataupun video gitu ya, yang emang membutuhkan kayak detail-detail kecil, nah bisa menggunakan si pen ini. Dan pastinya juga untuk kebutuhan foto ataupun selfie dari jarak jauh nih. Nah sekalian aja kita ngomongin untuk bagian kameranya. Di seri Note ini pastinya kekurangan yang mungkin ada pada seri S itu pasti sudah dibenahi di seri Note ini. Kayak contohnya itu soal kamera fokusnya, itu yang gue rasain sih pada seri Note ini lebih cepet ya, lebih gercep aja gitu rasanya. Kalau untuk urusan kestabilannya juga udah nggak usah diraguin lagi ya guys, memiliki OIS dan juga ACE yang bikin video kalian bakal lebih smooth. Dan sebenarnya banyak juga fitur-fitur kameranya yang bisa banget kalian pakai untuk kebutuhan video profesional, karena pilihan perekaman videonya itu lengkap banget. Nggak lupa ada juga mode pro videonya yang keren nih guys, jadi bisa kita atur mic sumber suaranya itu mau dari mana, dari depan, dari belakang gitu ya, hingga juga menggunakan Bluetooth earphone. Dan sini gue ngebayanginnya kayaknya kalau misalkan mode pro videonya itu juga ada pada kamera depan, kayaknya bakal lebih asik kali ya. Karena biasanya gue tuh sering banget bikin konten untuk Instastories itu pakai kamera depan sih guys, jarang banget pakai kamera belakang. Karena biar bisa memposisikan, dan harusnya sih kalau misalkan ada pro video itu bakal lebih jernih untuk suara yang dihasilin ya. Nyobain kamera belakangnya Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Ini anginnya semriwing guys, jadi keren abis. Harusnya ini pakai yang lensa utama ya, dan sebenarnya kita juga bisa berubah sih menjadi ultra wide ataupun bisa juga hingga zoom hingga 5 kali, jadi seperti ini. Tapi memang terlihatnya sini cukup apa, kayak agak kasar gitu teman-teman. Mungkin kita harus pakai mode yang pro ya biar lebih halus. Kalau kita pakai untuk lari kayak gimana ya? Oke, jadi segitu aja untuk tes daripada kamera belakang ya. Kalau untuk urusan performanya, so far gue nggak ada komplain ya. Menggunakan Exynos 990 bisa banget memenuhi aktivitas harian gue. Untuk kapasitas RAM-nya sendiri 8GB yang juga udah lumayan nih, nggak melulu harus 12GB kok sebenarnya. Dan internal memori juga cukup lega, yaitu 256GB. Baru sadar ternyata internal memori yang gue pakai itu sudah kepakai sekitar hampir 100GB. Wah, itu tandanya gue suka banget sih ambil video pakai si Note 20 ini. Nah, dari aktivitas tadi yang gue sebutin nih guys, dari mulai untuk editing foto, editing video pendek ya, dan juga main sosial media, kadang terasa HP ini terasanya cukup hangat ya guys bagian belakangnya. Tapi itu wajar banget karena kan penggunaannya pun terlalu intens gak sih? Tapi yang jelas itu terasa hangat ya kadang-kadang kalau misalkan kita pakai untuk kebutuhan yang bener-bener genting banget secara bersamaan. Dan untuk nge-support tadi itu rasanya gue tuh kurang nampol ya kalau misalkan menggunakan baterai 4300 mAh nya ini. Gue tuh kadang suka deg-degan misalkan mau aktivitas di luar pas HP-nya itu belum terisi 100%, kayak kurang pede aja. Sedangkan screen on time yang gue dapetin tuh kurang lebih sekitar 5 jam gitu. Ya mungkin kalau misalkan kita
gambarkan dari mulai pagi sampai malam gitu ya, ya maghrib harus ngecas lagi sih. Tapi untungnya untuk pengecasan sendiri sudah mendukung hingga 25 watt ya. Loh, tetangga sebelah 65 watt, ya beda lagi sih. Ya udah guys, jadi mungkin segitu aja untuk video kali ini ya. Pendapat gue tentang Note 20 dan juga Note 20 Ultra. Dan kalau misalkan gue harus memilih antara keduanya, mungkin gue bakal memilih siapa yo? Gue sih bakal nyari yang smartphone yang mungkin bodinya itu sekompak ini, tapi desain dan juga layar 3D curve-nya itu kayak Note 20 Ultra. Ayo, bisa nggak? Jadi mungkin nggak sih ada Note 20 mini mungkin ya, segala kegantengannya si Note 20 Ultra diturunkan ke yang lebih compact gitu ya. Bisa aja sih pilih yang seri S20, tapi kan gue maunya yang ada pen ya, gimana dong? Terus gue ngebayanginnya, oh jangan-jangan Note 20 ini sebenarnya kayak apa ya, mirip dengan S20 FE, tapi membedakan hanya ada pen dan juga varian warnanya. Itu halusinasi gue aja sih, tapi yang jelas itu gue pengen punya smartphone yang compact tapi powerful gitu. Ya udah, sekian dari gue, terima kasih sampai video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya, dan tulis di kolom komentar. Buat susah banget. Tulis di kolom komentar pendapat kalian tentang kedua HP ini tuh kayak gimana. Sekian dari gue lagi, dan saatnya bilang see you, bye bye.